Gue udah bangun dari jam setengah 5 dan gue ngelihat jam gue ini udah nggak di charge selama 2 hari, completely 48 hours, dan dia masih 30% setelah gue pakai 2 kali olahraga kemarin. Pagi ini gue mau pakai sekali lagi buat lari. Karena udara di luar jelek banget, gue larinya di dalam. Oke. Oke, tadi habis 10 menit lari aja biar tahu rasanya gimana makan baterainya. Sekarang ada di 29% setelah 48 jam. Gile, masih kuat. Dan gue akan beraktivitas hari ini. Apakah habis baterainya, kita lihat ya. Kenapa gue pakai tidur juga? Karena ngukur tidur, nanti gue jelasin kenapa. Oke, so ya, 29%. Alright. Hari ini ada yang mau gue review. Ini adalah Watch 5 Pro dan ini dalam keadaan 16%. Gue mau review sambil nge-charge. Kita lihat selesai gue nge-charge dia nambah berapa persen, karena ada salah satu fitur barunya adalah agak fast charging. Kita lihat 16%. Oke, charging ya. It's charging now. Kita lihat selesai gue review ini berapa lama. Dan reviewnya kita mulai sekarang. Ini adalah Galaxy Watch 5 Pro dan ini adalah Galaxy Watch 5. Hari ini gue akan bahas kebanyakan sih lebih tentang Watch 5 Pro ini karena memang fiturnya lebih unggul termasuk di materinya. Nah, Watch 5 Pro ini lebihnya dibanding Watch 5 yang non Pro ini, bedanya adalah ini titanium dan membuat ini lebih solid, sedangkan yang di 5 non Pro ini menggunakan armor aluminium. Jadi hal ini membuat Watch 5 Pro lebih besar memang, tapi nggak berarti lebih berat, lebih kuat padahal gitu. Jadi udah menggunakan baterai yang lebih besar juga. Layar Watch 5 sendiri secara series menggunakan Crystal Sapphire Glass. Tapi untuk Watch 5 Pro ini lebih tinggi durability-nya dibandingkan dengan Watch 5 non Pro. Sedangkan Watch 4 kemarin belum. Nah, baterai Watch 5 Pro gue bilang itu lebih besar, naik banget, gede banget, sampai di 590 mAh untuk sebuah smartwatch, itu mantep. Sedangkan yang Watch 5 non Pro itu adalah 410 dan Watch 4 kemarin adalah 361. Kenaikan ini signifikan banget, ditambah Watch 5 series sudah fast charging sampai kita tes nih, dan improve dari generasi sebelumnya yang belum fast charging. Jadi gini, gue terima Watch 5 Pro ini Selasa 23 Agustus kemarin, tapi abis setting, siapin semuanya, pindahin data bla bla bla, baru gue mulai pakai besoknya mulai jam 4.30 pagi. Gue bangun pagi setelah di charge penuh ke 100%. Gue pakai normal, tanpa ngubah settingan, dipakai 1 kali jogging 15 menit, dan hari berikutnya gue workout di gym 1 jam, ditambah dipakai tidur 2 malam. Nggak lepas sama sekali dari tangan gue, termasuk di saat gue mandi. Ya karena memang tahan air. Jadi kita coba aja, kita terus selama 2 hari berturut-turut. Gue nyentuh di bawah 20% baru 2 hari setengah kemudian. Setelah sekitar 59 jam, 60 jam pemakaian. 2,5 hari. Ini awet sih. Awet itu penting. Enggak, gue nggak ngomongin relationship ya. Oke, bentar, tunggu dulu. Kalau gue biasanya nggak gitu permasalahan ketahanan baterai smartphone. Kalau lo udah lihat di review-review sebelum gue, baterai smartphone oke lah, ngaruh. Tapi nggak segitunya prioritasnya. Kalau bertahan 1 hari aja menurut gue udah cukup. Tapi smartwatch beda treatmentnya di gue. Kenapa? Karena masalah tidur. Ya, gini. Tidur adalah hal yang bisa diukur. Kita tahu itu semua udah. Dan gak asik banget kalau smartwatch untuk mengukur tidur tadi gak bertahan 1 hari. Pas mau tidur baterai habis. Iya sih, bisa nge-charge dulu. Tapi kan tentu lebih nyaman kalau kita nggak perlu nge-charge 2 hari sekali atau 2,5 hari sekali. Jadi bisa bertahan 2 tidur tanpa nge-charge. Gue bisa pakai tidur 2 malam, bangun setelah 2 malam tidur, gue charge lagi. That's a little bit more convenient to me, I must say. Makin penting lagi karena Samsung semakin dalam meneliti tidur kita. They're getting deeper. Seperti kita tahu, tidur itu penting untuk banyak hal. Kesehatan fisik atau mental, dua-duanya. Mengurangi stres, merecharge tenaga, sampai bakar kalori pun banyak banget saat tidur. Ini kelihatan nih. Nih ya, gue pakai tidur 2 hari. Bisa tahu sebanyak ini datanya. 1, lamanya tidur. Gue tidur rata-rata 7 jam, masih bagus ya. Tidur jam 9-an, bangun jam 4.30, jam 5-an, bahkan bisa sampai 8 jam. Iya,
gue bapak-bapak yang harus siap nganter anak sekolah besok paginya. Nah, kedua, dalamnya tidur. Lihat stages tidurnya. Tampaknya kalau dari data gue belum deep sleep ya. Deep sleep gue tuh masih di 1 jaman dan di antara 7 jam itu. Lanjut lagi, blood oxygen. Oksigen dalam darah itu terukur juga selama kita tidur, dan berdasarkan data yang diambil oleh Samsung ke gue, itu masih di atas 90 terus kebanyakan. Masih oke. Dan yang terakhir, ngorok. Iya, ini bisa mengukur ngorok. Dan ini gue gak detect ngorok sih untungnya. Dan istri gue juga gak ngorok sepertinya. Tapi ini kebayang banget bakal ngebantu masalah tidur kalau orangnya ngorok gitu. Karena itu ngaruh, dan itu bisa didapetin datanya juga. Dan bisa dipikirkan lah untuk diimprove. Nah, seperti dilihat, gue kurangnya di bagian dalamnya tidur. Kebetulan gue bangunnya itu kayak 5-7 kali semalam. Kenapa coba? Ketendang, ketinju, ketomplok. Tapi bukan sama istri, sama anak. Ya guys, gue masih tidur sama anak-anak gue. Kalau ada sekali uppercut, tendangan, balcagi, segala macam, ya itu ya gue kebangun gitu. Nah, ini bisa diimprove karena Samsung Health sekarang ada sleep coach-nya. Ini bisa didapetin setelah device-nya ngumpulin data tidur kita selama 1 minggu tidur. Ada 5 working days, 2 weekends tuh dilihat polanya kayak gimana, dan dia baru bisa menyarankan. Jadi kalau hasil analisanya tadi gue ternyata tidurnya deep-nya kurang, dia bisa bantu dengan saran tidurnya baiknya dengan suara mungkin yang soothing, atau AC-nya yang kurang dingin, atau berisik mungkin, I don't know. Nah itu harus kita coba. Nah hasil coba itu jangan lupa follow di Instagram gue, nanti gue update di story-storynya. Oke? Ingat, Watch 4 kemarin ada BIA, Body Index Analysis. Jadi dia bisa ngelukur fat percent. Ini juga masih bisa ngukur itu, plus heart rate, blood pressure, ECG, sampai fall detection. Blood pressure tetap harus dikalibrasi dengan blood pressure monitor, ECG juga, dan tetap ada heart rate lah yang semakin akurat. Yang membedakan kali ini, Watch 5 series didesain dengan sensor belakang yang lebih pas nempel ke tangan. Jadi dia bisa mendeteksi lebih akurat. BIA sensornya juga mendapatkan improvement dengan sensor-sensor tambahan seperti sensor temperature, sehingga akurasi itu lebih tinggi. Dan semua monitoring measurements ini juga bukan untuk patokan medis ya, yang bisa dibawa ke dokter. Dokter, ini dataku, tolong periksa berdasarkan ini. Itu tampaknya masih jadi PR untuk semua smartwatch karena berhubungan dengan medis. Jadi ada akurasinya, ada standarnya, dan regulasi itu play part lah di situ. Jadi masih perjalanan panjang. Every smartwatch have the same challenge lah. Tapi data ini bagus untuk kita pribadi ngukur proses sendiri nih. Progresnya seperti apa untuk membandingkan dengan kita yang sebelumnya, bukan dengan orang lain. Oke, lanjut. Watch 5 Pro ini juga ada fitur eksklusifnya yang jujur gue belum sempat coba sih. Jadi gini, yang pertama adalah route workout. Workout kita sebelumnya bisa dijadikan GPX file, yang artinya bisa di-save, di-import, dan di-export, sehingga tujuannya kita bisa merencanakan exercise kita berikutnya, trackingnya kemana ya, kayak hiking atau cycling. Atau import GPX file dari sumber lain. Jadi kita bisa udah siap nih, oh kita ambil rutenya ini deh berdasarkan GPX filenya itu. Lalu ada yang kedua, turn by turn direction, yang bikin kita dibantu navigasi oleh jam aja selama kita workout tadi, yang kita udah planning tadi sebelumnya. Belok kiri, belok kanan, mundur, maju, tarik ulur, loh bukan. Terakhir ada track back. Dalam workout tadi kita bisa dibantu Watch 5 Pro untuk dibantu balik ke lokasi awal, jadi nggak nyasar gitu. Ini penting kalau misalnya kita hiking yang ada petunjuk jalannya tuh, papan-papan tuh, atau kita cycling di wilayah baru, negara baru misalnya, kita belum kenal belok-belokannya, dan smartphone mungkin kegedean untuk dibawa. Nah, ini semua cuma ada di Watch 5 Pro yang tadi 3 hal gue sebutin, nggak ada di Watch 5. Satu alasan lagi untuk memilih Watch 5 Pro dibanding Watch 5. Overall, gue rekomen banget kalian cobain dulu deh Watch 5 Pro, mungkin ke toko Samsung atau Watch 5 buat yang benar menghargai. Ini data-data dirinya luar biasa banget sih, apalagi buat kesehatan. Bagi gue, data-data ini penting. Tidur itu penting, ngaruh banget ke kesehatan kita, dan bisa dipakai tidur itu penting juga. Tapi selera pribadi ya, gini loh, balik lagi deh. Smartwatch itu penting untuk punya layar besar, untuk kontrol, dilihat datanya semakin besar semakin enak. Yes, I get it, gue paham. Tapi bagi gue, 45mm itu kegedean. Gue jadi akan pakai yang 40mm saja, walau nggak pakai fitur-fitur khusus di Watch 5 Pro tadi. Smartwatch lebih kecil, lebih cocok dipakai di tangan gue yang kecil. Jadi walau layar lebih kecil, ya udahlah gue terimalah. Kontrol sedikit lebih kecil, sedikit lebih susah, ya udahlah gue terimalah. Tapi it looks good, right? Lebih kecil dan lebih nyaman dipakai tidur, itu kalau gue ya. Tapi tips dari gue yang penting adalah, dan memang gini ya,
memang ini kerennya adalah bisa gonta-ganti strap. Ini yang standarnya nih, yang hitam nih. Gue pengen banget beli yang putih tapi garis sampingnya ada frame hitamnya gitu. Ada deh, gue lihat waktu di New York kemarin. Kita tunggu kapan available-nya. Nah, gimana kalian? Ambil yang Pro atau yang biasa? Tulis di bawah dan kita mau cek nih. Udah berapa persen? 45% saja. Dalam waktu berapa kita tadi? 10 menit, 15 menit lah kita rekaman. I think it's good. Gue tahu 50% pasti lebih cepat. Nanti berikutnya akan lebih melambat. Nggak apa-apa, tapi ini lebih dari cukup untuk gue sekarang. Mau tenis dulu. Yuk, kita bawa tenis ini sekarang. Oke, tenis udah selesai dan gue mau end workoutnya. Kita lihat berapa banyak. 1,5 jam, kalori 500, ada di zone 1, average heart rate maksimumnya 339. Jadi kita udahin, finish. Makan baterai berapa? Ya, masih 36%. Asik ya?